yang lalu kita sampai akhbirni anil ihsan itu ya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Jadi malaikat Jibril nanya lagi ke Nabi Muhammad SAW yang sedang ngajar Nabi ya. Ngaji sedang ngajar, ngariung gitu. Ngariung dengan para sahabat. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi ihsan itu adalah apa? Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaulah engkau tidak melihatnya, ya kita tidak melihat Allah, tidak merasa, atau kita tidak memakan, kita merasa kalau kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi ini kelasnya udah beda ya. Kalau yang dia itu Allah selalu berada di hadapannya, itu luar biasa sudah. Kalau kita nggak bisa begitu, minimal itu ya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau kita mau berbuat hal-hal yang dilarang, ingat ya Allah ya. Kalau ada Allah yang maha apa? Melihat, sedang maha mengawasi. Qala sodakta. Kemudian malaikat Jibril itu berkata lagi, engkau benar wahai Muhammad. Itu ya. Qala, kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anis-sa'ah. Beritahukanlah kepada kami wahai Muhammad tentang apa? Tentang hari kiamat gitu ya. Hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Kira-kira begitu ya. Kapan kiamat itu terjadi? Jadi pertanyaan tentang kiamat ini adik-adik semua udah sejak zaman dulu ya. Sekarang orang banyak kapan sih yang namanya kiamat itu terjadi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat dan pertanyaan orang-orang yang akan terus, orang-orang yang akan hidup sampai hari kiamat nanti itu bertanya. Ini malaikat Jibril sudah apa? Sudah mewakili, sengaja itu loh yang nanti bakal ya apa? Banyak ditanyain. Banyak kan di dalam Al-Quran juga banyak ya. Salah satu nama hari kiamat di dalam Al-Quran itu Yaumut Talak atau Yaumat Talak. Salah satu ya. Nah, itu oleh para ahli tafsir dijelaskan Yaumut Talak itu hari pertemuan. Pertemuan apa? Pertama, pertemuan manusia yang hidup di zaman Nabi Adam dengan manusia yang hidup di akhir zaman itu bisa bertemu itu ya. Jadi Yaumut Talak, kumpul nanti manusia itu. Ada lagi Yaumut Talak itu pertemuan manusia dengan amal ibadahnya ketika dia hidup di dunia itu ya. Kan ketika dia wafat kan itu ya. Ketika dia wafat apa? Udah amal ibadahnya ini. Nah, nanti dia bertemu itu dan akan mempertanggungjawabkan. Kalau dia baik, alhamdulillah gitu ya. Kalau dia tidak baik, itu yang repot. Banyak ya nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran.
Kemudian Nabi menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Apa yang ditanyakan ya, tentang itu bi'a'lam. Al mas'ul itu ya. Tidaklah orang yang ditanya, maksudnya gitu ya, tentang hari kiamat itu lebih tahu dengan orang yang bertanya. Artinya malaikat Jibril lebih tahu apa? Dari Nabi Muhammad. Artinya orang yang ditanya nggak lebih tahu. Kemudian malaikat lagi bertanya, qala fa akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah kepada kami, kepadaku, kata malaikat Jibril, tentang tanda-tandanya. Itu ya. Qala malaikat Jibril, Nabi Muhammad berkata, menjawab, antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang dulunya miskin, ya nggak punya apa-apa gitu ya. Kemudian ketika itu sudah berlomba-lomba main kaya-kayaan gitu ya, main keren-kerenan rumahnya, mobilnya ya. Jadi antalidal amatu rabbataha ini saya membaca ya dari sekian rujukan ini. Gitu. Oh, ada yang dari sekian saya baca ini, ada yang ini banyak manusia yang sudah durhaka kepada dua orang tuanya. Itu juga ada yang menerjemahkan begitu. Karena jadi antalidal amatu rabbataha begitu. Jadi simbol dia memahaminya, majazi bukan hakikat. Ya pokoknya kiamat kita serahkan saja. Yang penting kita apa? Kita serahkan kepada Allah. Yang pasti hari kiamat terjadi, pasti itu ya. Kita mah sekarang fokus saja memperbanyak ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, ya Umar atadri man Israil, Nabi bertanya ya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi itu? Qultu Allah wa Rasul alam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi itu malaikat Jibril ya, datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Itu ya. Jadi adik-adik semua nih ya, adik semua, kalau kamu sekolah ya, kalau kamu sekolah S1, S2, S3 itu ya, yang namanya studi Islam ya, yang di dalam ya ini udah, kalau nggak al-iman, itu aja al-iman, al-islam, dan al-ihsan itu. Meskipun kamu sudah sekolah sampai doktor, itu apa yang menjadi materi pelajarannya ya. Kalau al-iman, belum lagi diskusi antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya. Rame itu ya. Belum lagi al-iman bi qadaihi wa qadarihi. Itu rame. Terus itu. Belum lagi nanti asyubuhat haulal Islam. Kerancuan-kerancuan atau tuduhan-tuduhan ya terhadap ajaran Islam begini begitu, itu tugas Anda menjawab ya. Menjawab. Udah banyak itu buku-bukunya. Begitu pula tentang Islam ya, tentang Islam itu. Jadi kamu belajar yang namanya usul fikih, usul fikih, kuan fikih ya terus ya. Sampai kasus demi kasus begitu. Jadi kamu sekolah dari S1, dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, S1, S2, S3, kalau yang namanya studi Islam nggak keluar dari situ ya. Tentang akhlak tasawuf terus ya.
bagus. Kemudian penjelasan berikutnya, ya, ini kita tidak baca di sini, ada beberapa riwayat pendukung, ya. Jadi hadis ini didukung oleh riwayat-riwayat lain secara teks, ya, secara nas hadis tidak beda, tetapi secara riwayat itu, ya. Jadi banyak jalan ini kemari, kan gitu ya, yang dibilang hadis kan itu. Makanya semakin banyak riwayat semakin kuat, ya, semakin kuat. Ini banyak ini, ya, banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan penjelasan tentang Islam di sini, ya. Fa'amal Islam, itu ya, tadi mal Islam itu, ya. Faqad fasarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawarihi az-zahirati minal qawli wal amali. Jadi adapun tentang ajaran Islam di situ, mal Islam kan itu, ya. Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila di sini, ya. Jadi kalau kata keterangan di sini, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam hal atau dalam tentang ajaran Islam, jadi Nabi Muhammad, Nabi menerjemahkannya atau menjelaskannya dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang bersifat zahir, yang bersifat kelihatan, baik itu perbuatan maupun perkataan, gitu, ya, perkataan. Contoh, wa awwalu dzalika, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa amalul lisan, betul, ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu diucapkan. Adik-adik semua, saya ketika mutolaah, ya, dari entah di mana adanya, ya, dari sekian kitab ini ada diskusi itu. Bagaimana orang kafir dan orang munafik, ya, perbedaannya. Kalau orang munafik dia bisa mengucapkan itu, tapi hatinya dia tidak beriman, gitu. Nah, dibuktikan nanti perbuatannya itu. Jadi perbuatannya yang ada malah apa? KTP-nya Islam, gitu, ya. Tapi aktivitasnya malah apa? Berkhianat kepada agama Islam dan kaum muslimin. Itu munafik, ya. Kalau orang kafir katanya dia ini, saya pikir dia tidak akan bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya waktu baca merenung, ini kan bukan orang yang bisu, ya, bukan, ya. Dia bisa bicara kayak kita normal gitu, tapi kalau orang kafir itu nggak bisa. Kita ambil contoh, ya, saya membayangkan orang yang betul-betul anti agama Islam. Saya membayangkan Paus, ya, Paulus di sana itu, mau nggak dia itu? Atau pendeta-pendeta? Atau saya membayangkan saya juga, mau nggak saya mengaku bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan? Nggak bakalan, kan, ya, nggak bakalan. Kita nggak berani nyebut itu, walaupun kita apa? Nggak berani nyebut. Sama dia juga gitu. Jadi dia nggak akan bisa itu nyebut. Nah, itu kalau orang kafir gitu, membunyikan saja meskipun dia bisa itu nggak mau. Saya baca tadi mana, ya, saya pikir pokoknya di. Yang kedua, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila.
Wahia munqasimatun ila amalin badani kasolati wasaum. Jadi kalau puasa dan sholat dan puasa katanya sifatnya perbuatan badan, gitu ya. Wa ila amalin mali wa huwa ita'uz zakah. Kalau yang sifatnya amal harta, gitu ya, itu menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Ini ada zakat wajib, ada zakat apa? Sunnah, ya. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Memberikan anak biaya untuk biaya pendidikan itu, ya, itu pahalanya besar, ya. Itu sodako, ya. Termasuk sodako jariyah. Makanya kalau saya sih khutbah itu, mari kita terus mencari harta agar kita bisa bersedekah, minimal untuk istri kita dan putra putri kita, kan gitu ya. Wa ila ma huwa markab, apa murakkab minhuma kal haji binisbati ilal ba'id an Makkah, ya. Jadi tersusun dari dua itu, badani dan mali, ya, perbuatan badan dan harta, itu haji, ya. Jadi haji ini, ya, haji itu kan kita pergi sekarang, ya, ada store dulu, ya, ngantrinya panjang, gitu ya. Ada istilah haji, dulu haji plus, sekarang ada istilah haji furoda, ya. Nah, itu fenomena orang yang sudah kebanyakan duit, ya. Kebanyakan duit maksain haji, gitu ya. Padahal haji yang wajib hanya satu kali. Kalau dia mau cari pahala banyak, ya. Wa fi riwayati Ibnu Hibban adhafa ila dzalika. Nah, dan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban menambahkan itu tadi, apa? Al-i'timar wal ghuslu minal janabah wa itsmamul wudu, itu, ya. Jadi dalam riwayat lain ini bukan sekedar apa? Bukan sekedar itu, tapi umroh, ya, melaksanakan umroh, kemudian mandi janabah dan menyempurnakan wudhu. Nah, ini, ya. Ini termasuk apa? Wa fi hadza tanbih ala anna jami'al wajibatiz zahirati dakhilatun fi musammal Islam. Jadi ini adalah sebuah informasi kuat, ya, bahwa semua perbuatan-perbuatan zahir, jadi ibadah-ibadah yang terlihat, ya, itu masuk ke dalam apa? Ajaran-ajaran Islam, gitu ya. Jadi pokoknya yang sifatnya zahir, terlihat, ya, terlihat itu semuanya ajaran apa? Ajaran Islam. Wa inna ma dzakarna hahuna usulu a'malil Islam, ya. Yang sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan di sini itu apa? Pondasi-pondasi amal Islam, ya. Jadi amal-amal perbuatan Islam. Dan nanti katanya akan dijelaskan pada hadis yang ketiga nanti, ya. Jadi allati yambani 'alaiha kama sayati syarh dzalika fi hadis Ibnu Umar bunyal Islamu ala khamsin fi maudi'i insyaallah. Ada lagi dalam riwayat lain. Nah, ini, ya. Jadi kalau dalam riwayat lain, wa qauluhu fi ba'di riwayat, ada riwayat lain, fa idza fa'atu dzalika fa ana muslim, qala na'am. Kalau saya menjalankan itu semua, itu, ya. Apa tadi? Syahadat, ya. Salat, puasa, apalagi zakat dan haji. Apakah saya sudah muslim? Kata Nabi, na'am. Nah, dia. Nah, di sini
ya dulu ala man akmalal ityan bimabanil Islam al khamsi sara musliman haqqan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menyempurnakan ya melaksanakan pondasi-pondasi Islam yang 5 itu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya, sara musliman haqqan, maka dia betul-betul menjadi seorang muslim yang benar ya, yang hakiki gitu ya. Jadi bukan sekedar Islam Islam KTP ya, bukan ya. Nanti penjelasan berikutnya sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana itu ya. Faiza dakhala fil islami bidzalika. Itu ya. Oh ya. Ma'anna man aqarra bi syahadata ini sara musliman hukman. Disertai bahwa siapa saja yang telah menetapkan dengan syahadat secara hukum dia sudah muslim. Beda hakon ada hukman. Jadi kalau baru hanya syahadat ini banyak ya di kampung-kampung ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi perilakunya mana? Jauh dari ajaran Islam. Itu baru hanya yang dibilang Islam KTP ya. Tapi kalau yang sudah akmalal itsyan bimabanil Islam, kalau dia sudah full memenuhi melaksanakan 5 tadi itu sudah muslim haqqan ya. Dia betul-betul Islam, betul-betul muslim ya. Sholatnya istiqomah ya, sholat 5 waktunya ya, puasanya ya minimal yang wajib-wajib dah ya, zakatnya, hajinya ini ya. Nah, kalau sunnah akan lebih bagus lagi gitu ya. Yang wajib-wajib saja. Kalau yang baru syahadat saja, ini kan banyak ya. KTP-nya muslim tapi perilakunya jahat terhadap umat Islam dan agama Islam. Fa idza dakhala fil Islam bidzalika fil islami bidzalika alzama bil qiyami bi baqiyati khisal Islam. Kalaulah dia sudah masuk, maka apabila telah masuk ia si orang ke dalam agama Islam, alzama bil qiyam, otomatis ya dia wajib mengamalkan atau menunaikan atau melaksanakan ajaran-ajaran Islam lainnya gitu ya. Wa man taraka syahadataini, nah ini ya. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, membunyikan itu, kharaja minal Islam, maka dia keluar dari agama Islam ya. Jadi memang ini pintu ya, pintu syahadat itu mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan yang kedua mengakui hanya Nabi Muhammad itu utusan Allah itu ya. Kalau dia mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad itu irtada anil Islam, jadi dia keluar dari agama Islam. Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul terakhir ya. Jadi kalau ada Abu Bakar itu dipenggal lehernya itu. Orang yang mengaku Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau ada Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad dipenggal, diperangi. Wa fi khuruji minal Islam bitarki shalah khilafun masyhur bainal ulama. Nah, dalam hal keluarnya dia dari agama Islam gara-gara dia meninggalkan sholat 5 waktu gitu ya. Nah, ini ada diskusi di kalangan para ulama. Kan ada hadis ya, man taraka shalah
muta'ammidan faqad kafara. Itu diskusi itu ya, panjang. Tapi yang populer ya, dia belum kafir meskipun dia meninggalkan apa? Salat. Yang penting syahadat. Wa kadzalika fi tarkihi baqiyatu mabani Islam al-khamas. Begitu pula ketika dia meninggalkan apa? Ajaran-ajaran Islam yang lain ya. Jadi apakah dia dikatakan sebagai orang yang keluar dari ajaran Islam atau tidak? Ini panjang nanti penjelasannya pada keterangan-keterangan berikutnya ya. Jadi walhasil adik-adik semua ya, semoga nih kita mohon kepada Allah ya, karena ada ayat ya, apa itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ya. Jadi tawafani muslimah akan itu. Jadi apa itu, walhiqni bisolihin kan gitu ya. Jadi semoga kita semua wafat dalam keadaan apa? Berpegang teguh kepada agama Islam. Semoga kita wafat dalam keadaan agama sebagai muslim, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi adik-adik semua, jadi yang bisa kita simpulkan pertemuan kali ini bahwa perbuatan-perbuatan kalau yang sifatnya muslim itu masih zahir, jadi kelihatan ya dia muslim, bukan sih lihat aja kan gitu ya. Kalau dia sholat, nah kalau puasa nggak kelihatan ya, zakat, haji yang kelihatan, syahadat bisa kelihatan. Nah itu zahir semuanya, termasuk apa? Tanda-tanda kalau dia itu apa? Muslim. Sebab nanti lawannya apa? Al-iman. Kalau al-iman ini kan apa? Dia amal hati ya. Amal hati. Jadi nggak kelihatan. Itu saja ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ajaran-ajaran ini. Yang paling penting menurut saya, ya itu aja. Semoga kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi